Haleluya, terpuji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom semua yang ada di rumah dan dimanapun saudara berada saat ini. Kita mengucap syukur kalau Tuhan sudah memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama dengan MAP Virtual Church. Saudara siap memuji dan menyembah Tuhan saat ini? Amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, mari kita mau satukan hati kita di dalam doa. Teduhkan hatimu saudara, pandang Dia yang mengasihimu. Bapa, terima kasih untuk saat ini Tuhan, hari yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk satu hari yang Tuhan Yesus boleh percayakan bagi kami. Kami boleh dapat hidup, bernafas, melakukan aktivitas saat ini Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami melalui pujian penyembahan kami. Kiranya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami menaikkan pujian penyembahan kami pada saat hari ini Tuhan, terlebih dahulu Engkau sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Layakan kami Tuhan menghadap hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami undang Allah Roh Kudus untuk menguasai tempat ini, menguasai hati pikiran kami, menguasai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beracalah Tuhan, kami siap dipimpin oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari umat yang dikasihi Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari saudara kita mau angkat pujian ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia, bersorak semua. Hey, anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Tetap berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Bersama kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Bersama katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan bersama, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari semua bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, urapi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan nyata kuasanya semua. Nyata kuasanya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Mari
kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan kita pada saat hari ini. Teduhkan hatimu saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk sukacita yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan menyembah-Mu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Mengalirlah Engkau di hati kami Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan urapan-Mu yang baru. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Engkau lakukan di hidupku Tuhan. Apa yang tak pernah kelihatan, itu yang Tuhan sediakan bagi kami saat ini. Mari bersama saudara kita mau angkat pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, namun Roh-Mu ya Tuhan, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari saudara kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
perbuatan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Pada saat hari ini Tuhan kami mau masuk Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau saja Tuhan yang akan menguasai hati dan pikiran kami, dan Engkau saja Tuhan yang akan mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku mau katakan Tuhan, ku tak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, katakan, kasih Yesus indah di dalam hidupku. Engkau yang menghiasi hatiku Tuhan dengan kasih-Mu Yesus. Pada saat hari ini Tuhan kami mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh menyembah-Mu dan memuji nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan mengurapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan memerdekakan kami, menguatkan kami, melepaskan kami, dan kami percaya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu kami semua diberkati. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, kekasih Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan kita.
Dan saudara yang ikut memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya Tuhan berkenan dan memberkati saudara semua. Biarlah damai sejahtera Tuhan menyertai saudara, dan saat ini siapkan hati dan pikiran saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mengenai kemerdekaan, ya, kemerdekaan, di mana di bulan Agustus ini negara kita Republik Indonesia juga baru memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Ya, sudah 77 tahun kita merdeka. Nah, 17 Agustus kemarin kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, hari ini tema kita kemerdekaan sesungguhnya ada dalam Yesus Kristus. Kemerdekaan sesungguhnya ada dalam Yesus Kristus. Apa maknanya ini? Kita lihat Galatia 5 ayat 1. Firman Tuhan di Galatia 5 ayat 1 mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memahami dulu apa arti kemerdekaan atau apa arti merdeka ini. Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bahwa pertama itu bebas dari perhambaan. Kedua, berdiri sendiri. Nah, inilah pengertian yang lebih simpel dari kata merdeka di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kemerdekaan apa artinya? Kemerdekaan ini adalah keadaan atau hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Nah, inilah arti kemerdekaan. Nah, kemerdekaan ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa setiap orang ingin hidupnya merdeka. Udah pasti ya, tidak ada orang yang tidak ingin merdeka. Setiap orang ingin hidupnya merdeka, demikian juga suatu bangsa ya ingin merdeka untuk mengatur bangsa dan rakyatnya sendiri. Seperti Indonesia ini, kenapa 77 tahun yang lalu kita memperjuangkan kemerdekaan? Karena kita mau mengatur rakyat kita sendiri ya. Negara ini mau mengatur rakyatnya sendiri dan tidak lagi di bawah perintah negara lain. Nah, itu makanya memperjuangkan kemerdekaan itu. Nah, demikian juga rumah tangga. Kalau di dalam rumah tangga ya, saudara juga ingin merdeka untuk mengatur rumah tangga saudara sendiri. Kalau saudara tidak merdeka untuk mengatur rumah tangga saudara sendiri, maka saudara akan kesulitan menjalani kehidupan di dalam rumah tangga. Itu sudah pasti ya. Kalau di dalam rumah tangga saudara sebagai kepala keluarga katakanlah, tetapi saudara tidak bebas mengatur rumah tangga itu, artinya mungkin ada lagi yang lebih berkuasa di rumah tangga itu selain daripada saudara sebagai kepala keluarga. Berarti saudara ini tidak akan nyaman, tidak akan bisa menjalankan rumah tangga itu dengan baik. Nah, ini makanya penting sekali kemerdekaan itu. Kemerdekaan ini kita bisa kategorikan atau kita bisa bagi menjadi dua. Pertama itu kemerdekaan secara jasmani, kedua kemerdekaan secara rohani. Nah, kita lihat kemerdekaan secara jasmani ini adalah suatu kemerdekaan yang secara fisik atau jasmani sudah tidak di bawah kuasa orang lain lagi. Secara fisik dan jasmani sebagaimana bangsa Indonesia dulu, secara fisik, secara jasmani, ya mereka itu bangsa Indonesia itu sebelum merdeka itu di bawah kuasa orang lain. Atau kalau bangsa di bawah kuasa bangsa lain. Nah, ini makanya kalau dibilang kemerdekaan jasmani berarti suatu kemerdekaan secara fisik atau jasmani sudah tidak lagi di bawah kuasa orang lain. Atau tidak di bawah lagi kuasa bangsa lain. Secara jasmani tidak lagi tertekan dan terikat dengan hal-hal yang mengharuskan melakukan apa yang sebenarnya kita tidak ingin lakukan, tetapi karena yang memerintah, yang berkuasa sehingga harus dilakukan. Nah, inilah makanya kalau kita belum merdeka, kita tidak bebas karena kita walaupun tidak ingin melakukan sesuatu itu, tetapi karena kita diperintah atau dikuasai oleh orang lain, maka kita harus lakukan seperti apa yang dia perintahkan. Nah, itu artinya kita tidak merdeka. Tapi sekarang kalau kita dibilang merdeka secara jasmani, maka hal-hal itu tidak berlaku lagi. Ya, nah itu sudah tidak terjadi lagi. Itulah makna kemerdekaan secara jasmani, saudaraku, seperti bangsa Indonesia ini. Tidak berlaku lagi perintah-perintah dari negara lain. Tidak berlaku lagi
kuasa dari negara lain untuk mengatur atau memerintahkan melakukan sesuatu yang dia mau untuk dilakukan oleh bangsa dan negara ini. Tidak lagi berlaku itu. Bangsa dan negara Indonesia ini tidak perlu atau tidak harus lagi melakukan atau tidak harus lagi taat untuk atas perintah-perintah dari bangsa lain atau negara lain itu. Karena kita sudah merdeka. Nah itu. Jadi secara jasmani itu tidak lagi kita di bawah kuasa dari orang lain atau bangsa lain. Nah sekarang kemerdekaan orang Kristen seperti apa? Kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan secara jasmani dan rohani. Inilah luar biasanya kita sebagai orang Kristen ini kalau dikatakan merdeka sebagaimana di Galatia 5:1 tadi, bahwa kita ini merdeka secara jasmani dan rohani. Pertama itu, kemerdekaan Kristen adalah adanya suatu perubahan. Kalau saudara dibilang merdeka, berarti saudara sebagai orang Kristen itu ada perubahan dalam hidup saudara. Tidak balik ke masa lalu lagi. Ya. Kalau kita sudah merdeka, kita ada perubahan, tidak balik ke masa lalu kita lagi. Kita lihat Galatia 5 ayat 13 dikatakan bahwa kita sudah merdeka sehingga kita tidak balik lagi ke masa lalu. Di Galatia 5 ayat 13 dikatakan seperti ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan di firman Tuhan ini, kalau saudara sudah merdeka, jangan lagi melakukan dosa atau jangan lagi mau ke masa lalu, di mana pada saat masa lalu sebelum saudara merdeka, saudara di bawah kuasa dosa. Nah, jangan lagi mau dihambakan ya, sementara saudara sudah dibebaskan ya, sudah diberikan kebebasan untuk berdiri sendiri. Seperti apa tadi arti kemerdekaan itu ya. Nah, ini hal yang pertama. Terus bebas dari rasa takut dan pikiran lama. Rasa takut yang dahulu selalu mencekam dan pikiran-pikiran lama yang dulu sebelum kita merdeka itu, kita bebas dari itu. Itulah kebebasan atau kemerdekaan orang Kristen. Kita lihat di Keluaran 14 ayat 10 sampai 11. Keluaran 14 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini ceritanya mengenai orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dan orang Mesir itu setelah sadar dia bahwa orang Israel sudah pergi semua meninggalkan tanah Mesir sehingga nanti tidak ada lagi budak mereka, maka Firaun itu memerintahkan untuk mengejar kembali ya, mengejar kembali orang Mesir itu. Dan pada saat itu orang Mesir menyusul orang Israel ini. Jadi orang Israel menoleh ke belakang dan melihat tentara Mesir yang begitu banyak ya, yang dengan perlengkapan senjata yang lengkap, dan mereka ini ketakutan ya, melihat ke belakang. Nah, makanya saudaraku dikatakan di sini, maka dia ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan tadi kita bebas rasa takut dan pikiran lama. Kenapa orang Israel ini begitu ketakutan? Karena mereka masih mengingat masa lalu mereka. Mereka masih mengingat bagaimana kejamnya orang Mesir terhadap mereka. Mereka masih mengingat bagaimana mereka waktu masih sebagai budak di Mesir. Sehingga itu membuat rasa takut mereka. Nah, sementara itu mereka tidak melihat bagaimana rencana Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka tidak mengutamakan bahwa siapa yang membawa mereka keluar itu adalah yang lebih berkuasa daripada orang atau Firaun sekalipun. Nah, mereka tidak melihat ke sana. Makanya, kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jangan lagi pola pikir kita, cara pikir yang lama. Nah, itu akan membuat kita kembali lagi ke masa lalu kita. Memikirkan cara berpikir kita pun akan kembali lagi seperti cara pikir masa lalu. Tidak melihat ke depan.
Sementara harusnya seperti orang Mesir ini, orang Israel ini, saudaraku, dia udah dibawa Allah mereka untuk keluar dari Mesir, dan mereka itu keluar dengan membawa banyak harta benda, karena orang-orang Mesir itu dirampok sama mereka. Dalam tanda kutip dirampok itu artinya mereka mintain semua harta-harta, baik emas apapun itu dimintain oleh orang Israel ke orang Mesir, dan orang Mesir itu dengan sendirinya memberikan gitu. Itu karena apa? Karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Allah Israel, ya, sehingga orang Mesir berbaik hati untuk memberikan harta benda pada saat mereka keluar dari sana. Nah, ini mereka lupa bahwa apa yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan Tuhan dalam kehidupan orang Israel ini, dalam bangsa Israel ini, mereka lupa. Pada saat suatu masalah datang, pada saat raja atau Firaun bersama dengan tentaranya mengejar bangsa Israel, mereka lupa bahwa mereka ini sudah keluar dari bangsa Israel dengan kekuatan yang luar biasa dari Allah. Tetapi itu tidak menjadi prioritas pikiran mereka. Yang menjadi prioritas pikiran mereka adalah masa lalu mereka, masa lalu di tanah Mesir. Sehingga mereka rasa ketakutanlah lebih besar daripada rasa percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang sering terjadi bagi kita juga yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah hidup di dalam kemerdekaan, di dalam kehidupan kita. Tetapi begitu ada masalah, kita kembali lagi ke cara pikir lama kita. Sebelum kita mungkin percaya, atau pada saat kita masih belum begitu kuat di dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini perlu dirubah, ya. Nah, kemerdekaan Kristen itu salah satunya, ya, kemerdekaan yang adanya suatu perubahan. Harus ada perubahan. Itulah kemerdekaan Kristen secara jasmani dan rohani. Hal yang kedua, kemerdekaan Kristen adalah hidup oleh kebenaran. Kita merdeka kalau kita hidup oleh kebenaran. Nah, sementara kita tahu kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berarti saudara kalau hidup di dalam Yesus Kristus, saudara merdeka. Nah, kita di dalam kemerdekaan ini juga apa yang dikatakan oleh Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, saudara, saya bacakan buat kita. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jadi kalau saudara memang mau merdeka, maka saudara harus benar-benar hidup dalam firman Tuhan, ya, sehingga firman itulah yang akan memberikan kebenaran, dan kebenaran itulah yang memerdekakan saudara. Makanya tidak ada satupun orang bisa merdeka dengan dirinya sendiri sebagai orang percaya. Tidak akan ada satupun orang merdeka dengan dirinya sendiri sebagai orang Kristen, ya. Tetapi kita merdeka karena kita di dalam kebenaran, yaitu di dalam Yesus Kristus. Itulah satu-satunya kebenaran, dan dialah yang memerdekakan kita. Nah, makanya kita sekarang harusnya tidak akan takut lagi untuk menghadapi masa depan kita. Kita tidak takut lagi di dalam menghadapi atau menjalani kehidupan kita di dunia ini. Itu hal yang kedua, saudaraku. Hal yang ketiga, kemerdekaan Kristen adalah hidup oleh Roh. Jadi kalau kita hidup di dunia ini masih di dalam daging, maka itu kita belum merdeka. Artinya apa? Kehidupan daging ini bertentangan dengan kehidupan dalam roh. Semua keinginan-keinginan daging itu adalah berlawanan dengan keinginan Allah, berlawanan dengan firman Tuhan. Makanya kalau saudara dibilang merdeka di dalam kehidupan kekristenan, maka saudara itu harus hidup oleh Roh. Kita lihat 2 Korintus 3 ayat 17 dikatakan seperti ini. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita sekarang yakin bahwa kita sebagai orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus, benar-benar hidup di dalam Allah, karena Tuhan itu adalah Roh. Di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Baik tubuh saudara
sering saudara bilang bahwa bait Roh Kudus. Jadi kalau saudara bilang tubuh saudara bait Roh Kudus, maka jagalah tubuh saudara. Jaga dengan baik. Bagaimana bait Allah dulu dijaga dengan baik kesuciannya oleh orang-orang Israel, imam-imam Israel dan seluruh orang-orang percaya pada Allah Ishak, Allah Abraham, Ishak, Yakub ya. Pada saat itu menjaga bait suci itu dengan begitu baiknya, dan siapapun yang sembarangan di sana itu akan dihukum oleh Allah. Nah, demikian juga saudara dengan tubuh saudara saat ini, sekarang ini, setelah Yesus sudah menebus kita dengan nyawanya, memberikan nyawanya mati bagi kita, maka sekarang ini bait Allah itu adalah tubuh saudara, bait Allah. Jadi saudara harus menjaga itu. Kalau saudara menjaga bait Allah, disitulah ada roh Allah dan saudara pasti dimerdekakan. Bebas dari rasa takut, ya, bebas dari rasa dendam, bebas dari benci, bebas dari kehidupan duniawi gitu ya. Itulah kemerdekaan itu, bebas dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Ya, tentu ini kalau roh Allah ada di dalam saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu hal yang ketiga. Hal yang keempat, kemerdekaan Kristen adalah hidup oleh pikiran yang baru. Pikiran, cara berpikir kita, inilah kemerdekaan orang Kristen. Cara berpikir kita pun berubah. Ya, tidak lagi seperti cara berpikir lama. Sebagaimana tadi bangsa Israel, kita lihat cara berpikir dia, walaupun dia sudah ditarik keluar dari Mesir, tapi cara pikir dia masih tetap. Cara pikir lama begitu menghadapi kesulitan, begitu menghadapi tantangan dan rintangan, pergumulan, mereka kembali lagi cara pikir lama. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kemerdekaan Kristen itu hidup oleh pikiran yang baru. Kita lihat Filipi 4 ayat 8 mengatakan, Filipi 4 ayat 8, inilah cara pikir yang baru ya, cara pikir orang Kristen. Kalau yang sudah merdeka dikatakan begini, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi pola pikir kita sudah berubah. Apa yang harus saudara pikirkan pun sudah berubah. Di firman Tuhan ini, di Filipi 4 ayat 8 mengatakan bagaimana cara berpikir. Kita boleh bebas berpikir sebebas-bebasnya, tetapi ada kerangka berpikir kita. Nah, kerangka berpikir kita inilah yang dikatakan tadi, semua yang benar. Saudara boleh berpikir apa saja, tetapi mengenai hal-hal yang benar. Terus dikatakan semua yang mulia. Berarti saudara harus sekarang ini memikirkan hal-hal yang mulia, bukan hal-hal yang ketakutan, kekhawatiran, dan masalah-masalah yang lalu. Ya. Terus semua yang manis. Nah, hal-hal yang manis. Alangkah indahnya kalau saudara berpikir hal-hal yang manis. Ya, tentu akan mendatangkan senyum, mendatangkan sukacita, mendatangkan kegembiraan ya. Nah, itu semua yang manis, semua yang sedap didengar. Apa yang baik? Ya, apa yang enak didengar? Ya, ini bukan berarti hanya mendengar yang enak didengar telinga maksudnya, bukan, tetapi semua yang enak dengar itu hal-hal yang baik didengar. Ya, hal-hal yang baik juga yang kita perkatakan dan kita pikirkan. Nah, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji. Hal-hal yang baik tadi dan hal-hal yang memang mendatangkan pujian ya, yang benar, itulah yang perlu kita pikirkan. Jadi pola pikir kita harus berubah. Ya, kalau saudara sudah merdeka dan kemerdekaan saudara itu ada di dalam Yesus Kristus, setiap orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, pola pikirnya pun berubah. Bangsa Israel, kalaupun dia sudah keluar dari tanah Mesir dan mereka dibawa oleh tangan yang kokoh, tangan yang kuat, tangan yang luar biasa, tangan Allah sendiri yang membawa mereka keluar, tetapi pola pikir mereka belum berubah. Ya, kita harus berbeda dan harus berubah. Begitu kita hidup dalam Kristus, rajin ke gereja, rajin persekutuan, rajin berdoa, pola pikir pasti berubah dan harus berubah dan memikirkan sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Nah, hal yang kelima saudaraku, kemerdekaan Kristen adalah merupakan anugerah, bukan usaha manusia. Harus ingat, kemerdekaan kita bukan usaha manusia atau bukan usaha saudara, ya. Tetapi kemerdekaan kita ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 1 tadi, dikatakan, saya bacakan sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi saudara bukan merdeka dengan sendirinya ya.
Tetapi Kristus memerdekakan saudara dari apa? Dari segala kutuk-kutuk dosa, dari segala keterikatan dosa, dari segala kematian oleh dosa, saudara sudah dimerdekakan itu. Nah, sekarang saudara sudah bebas. Kalau sudah bebas, seperti tadi dikatakan, merdeka itu berarti bebas berdiri sendiri, ya. Berdiri sendiri, sekarang pun bebas saudara. Berdiri sendiri artinya sudah bisa memilih apakah saudara mau lagi diperhamba oleh perhamba oleh dosa, ya, diperhamba oleh keterikatan yang dulu, ataukah sekarang saudara sudah mau hidup benar, hidup menurut ketetapan firman, hidup mengikut Yesus, hidup dalam Kristus. Apakah saudara sudah mau seperti itu? Itu sudah menjadi pilihan saudara. Ya, saudara sudah bebas memilih. Itulah artinya merdeka tadi. Nah, tapi tadi kita sudah baca firman, janganlah menyia-nyiakan atau jangan mempergunakan kemerdekaan saudara ini untuk melakukan hal yang salah. Jangan menyalahgunakan, tadi firman bilang. Nah, ini penting. Kenapa? Karena saudara sudah bisa dengan kehendak saudara sendiri untuk melakukan hal-hal yang tidak saudara inginkan, ya. Melakukan apa yang saudara inginkan, saudara sudah bebas. Sebagaimana dulu Adam dan Hawa bebas memilih ikut apa yang Tuhan katakan atau ikut apa yang iblis katakan. Saudara juga sekarang seperti itu. Apakah saudara sekarang ini mau merdeka benar-benar di dalam Kristus, atau saudara memilih untuk tetap hidup secara dunia? Memilih hidup dengan cara saudara sendiri. Kalau saudara pasti akan dipengaruhi oleh dunia ini, kedagingan, sehingga pasti tidak sesuai dengan cara hidup yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, ini saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mulai hari ini, saudara harus mengingat bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang dianugerahkan oleh Tuhan. Maka jagalah itu dan lakukanlah sebagai apa yang dinyatakan di dalam kebebasan yang yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus, ya. Saudara sudah tahu siapa yang memberikan, tentu saudara juga mengikuti kepada orang yang memberikan kemerdekaan itu, ya. Kalau kita orang percaya, orang Kristen diberikan kemerdekaan oleh Yesus Kristus, tentu kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus, ya. Kalau dulu kita diperhamba, kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita yang dulu, yang menjadikan kita jadi hamba. Nah, sekarang kita dimerdekakan, diberikan kebebasan yang jauh lebih baik daripada dulu kita jadi hamba. Nah, tentu kita pasti harusnya lebih lagi mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ini makanya harusnya kita sudah lebih jauh taat kepada Yesus Kristus. Kalau kita bandingkan dengan bagaimana dulu waktu susahnya kita diperhamba aja kita taat. Bagaimana sekarang kalau kita sudah tidak diperhamba? Apakah kita tidak lebih bersyukur? Dengan ucapan syukur itu kita taat kepada Dia. Melalui ketaatan kita itulah kita mengucap syukur dan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah membebaskan kita. Ya, sudah membebaskan saudara dari segala kutuk-kutuk dosa, dari kebinasaan, kematian kekal, ya. Nah, dari keterikatan, semua sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Sekarang saudara sudah berdiri sendiri, sudah bisa memilih. Dan pilihlah hidup di dalam Yesus Kristus supaya kemerdekaan itu terus menjadi milik saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang sudah kita pelajari ini mengenai kemerdekaan Kristen ini, kita bisa simpulkan bahwa kemerdekaan Kristen terjadi jika hidup kita di dalam kebenaran. Ya, jika hidup saudara di dalam kebenaranlah maka kemerdekaan Kristen itu terjadi. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berarti saudara harus di dalam Yesus Kristus baru terjadilah kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu berarti memiliki perubahan karakter dan pikiran. Hidup mengikuti kehendak Roh Kudus dan Roh Kudus yang memimpin. Dan semua ini bisa terjadi jika kita tetap setia mengikut Yesus Kristus. Nah, inilah kemerdekaan Kristen itu, saudara. Jadi kita bisa dilihat buahnya dari apa yang tadi sudah kita pelajari semua ini. Kalau kita benar-benar melakukan itu, maka akan kelihatan buahnya dengan cara pola pikir kita yang berubah, dan kelakuan atau perbuatan-perbuatan kita pun akan berubah sesuai dengan
apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita yang baru, ya, yang sudah memberikan kemerdekaan itu. Nah, saudaraku kasih Kristus, inilah makna kemerdekaan itu, sehingga kita tahu sekarang bahwa kita sudah bebas, sudah berdiri sendiri, dan kita juga sudah tahu bahwa kebebasan ini kita harus jaga. Jangan mempergunakan kebebasan itu untuk melakukan kejahatan lagi, tetapi kebebasan itu kita terus pupuk supaya lebih bertumbuh dan bertumbuh sehingga berbuah yang baik terus. Dan nama Tuhan dimuliakan di mana dan di setiap apapun saudara lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih kami sudah diajar oleh firman-Mu mengenai bagaimana sebagai seorang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, bahwa kami sudah dimerdekakan oleh kasih anugerah Tuhan yang sudah membebaskan kami dari perhambaan dosa. Maka saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan baru terus bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, biar mereka dirubahkan baik dari pola pikir mereka, perbuatan mereka, cara hidup mereka, semuanya dituntun dengan kuasa Roh Kudus, sehingga hidup yang baru, bukan lagi hidup yang lama, tetapi hidup memuliakan Tuhan Yesus saja, taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan masing-masing anak-Mu yang mendengarkan firman ini, tetapi Roh Kudus yang melihat segala sesuatunya. Bagi yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkanlah. Terima kasih Bapa, hamba saat ini sudah selesai memberitakan firman-Mu, tapi Roh Kudus tetap bekerja. Bagi setiap orang yang rindu mencari kebenaran firman Tuhan akan dipuaskan, dan juga diberkatilah setiap orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri, kami mau menerima berkat dari Tuhan kekasih Kristus. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita untuk kita sama-sama di dalam kerajaan surga, hidup yang kekal bersama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.